Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya, tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Nggih pun Gusti kula mbuswa fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadlihi krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya, tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang nggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Nggih pun Gusti kula mbuswa fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tuwa dadi mubalek ya to ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok duang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa Titung Soleh lagi gayane saya khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, "Lah tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas." Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga, kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan, iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas kan ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah apa nasobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesep kepayahan minatabi saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nek dari sing nganggur-nganggur ya semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sowan pangeran ya sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing apa melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dedame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya cemplungno jurang wae ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu bawa gentine, buak gentine. Saking dedame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa zikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut til awali maring sing awal ditasri karo nyeplosno binafsi lan afekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu ya manane repot. Kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan.
Waladina utawa ngake kafaru kang kafir sapa ladina iku lahum tetep kedhe ladina naru jahannam mautin neraka jahanam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqta. Maksudnya kafir dan dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wa hum kuffar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang wa qulu linnas siapa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah kowe dibaca wong Islam ya males. Lah ke meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita, itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumuluhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah, tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah tahu itu bagus karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya, ada ulama yang mau dicucup alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gue rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang gini bangga, kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau. Biar gue iling-ilingan di D. Enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmono ki nyucup aku kabeh. Keren gak? Keren apa nih? Soalnya jenengan ditakdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, "Enggak, Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang namanya." Saya juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sebenarnya. Dan enak kan nggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Dan enak seneng dugem-dugem. Ini kan orang maksiat. Sekono go babonmu, bidadarimu go. Piro kan bidadari? Pitung puluh. Piro mas? Kira rencana piro mas? Piro? Rukun 70 mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang rawon berarti ini rokok. Saya nak ngundang aku rawon beda kelas sembrono. Dataku rawon yang kelas wargamu rawon. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu tidak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Ya. Kata Salman Al-Farisi,
indakhaltul jannah fa ana karim wa indakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya karim aja tidak mau. Tunggu cung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim tapi gue kursi ning dhuwur, santri neng ngisor gue ya nih kayak pinter-pinter. Jebule kita pe maknanan bener konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lu nanti kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nah ono sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Wais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu iskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair, kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya, ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas keturut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, anak-anak wong tua. Hukum liane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayaane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah ra sopan. Wah aku nang jopo ning tinti wong wedi aku. Anakku dhewe ra sopan. Lah bapak dhewe ra sopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya ra sopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul.
Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng rangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampi anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi hanya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak kiai cilik anak pasrano cah dalam terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anak akhlaknya kok bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekal KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekal KPK. Kayak sama. Neng dionya disubah-subah sebelum rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti madzhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada zaman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah yo, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ malah mari ngenes kulo. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda apa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga stok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un.